Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riza Widawati dengan NIM C1C021135 akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi konsep dasar, tujuan penelitian, definisi paradigma, karakteristik proses penelitian, dan jenis-jenis paradigma. Definisi konsep dasar penelitian. Konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam The Classical Theory of Concept menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Di dalam menetapkan dasar suatu aktivitas, manusia selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianutnya. Karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar di dalam kehidupannya. Apabila pandangan hidup dan hukum dasar yang dianut manusia berbeda, maka berbeda pula lah dasar dan tujuan aktivitasnya. Berdasarkan definisi tadi dapat disimpulkan bahwa konsep dasar merupakan sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Konsep dasar diperlukan dikarenakan digunakan sebagai pemikiran awal agar dikembangkan menjadi suatu inovasi di berbagai bidang ilmiah atau di kehidupan secara umum. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Selain itu, penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Suatu penelitian dapat dikategorikan baik bila memenuhi unsur seperti spesifik, terbatas, bisa diukur, dan bisa diperiksa dengan menunjukkan hasil penelitian. Secara umum, berikut ini adalah tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam berbagai bidang. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Tujuan penelitian. Adapun secara luas, tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penelitian ilmiah. Secara ilmiah, penelitian merupakan usaha untuk mengetahui sesuatu hal, namun pengetahuan yang didapat tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua, tujuan penelitian praktis. Tujuan praktis dalam penelitian adalah hasil yang bisa dimanfaatkan langsung dalam kehidupan. Penelitian ini disebut juga dengan applied research, sebuah penelitian untuk menetapkan nilai terhadap suatu barang. Yang ketiga, tujuan eksploratif. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan pengetahuan yang baru dan belum ada. Yang keempat, tujuan verifikatif, untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan atau kegiatan yang telah ada. Yang kelima, tujuan pengembangan, untuk mengembangkan dan menggali lebih dalam suatu konsep yang sedang dikembangkan. Definisi paradigma. Menurut para penelitian yang menjabarkan pengertian dari paradigma, salah satunya yaitu paradigma merupakan pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. Ini menurut Sanapia Faisal. Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma penelitian merupakan sebuah sudut pandang atau pola pikir dasar yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau peneliti dalam melakukan sebuah aktivitas menelaah atau mencari kebenaran atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis, sehingga peneliti yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan lebih terarah. Karakteristik penelitian. Menurut Tuchman dan Harper 2012, karakteristik proses penelitian ada 7, yaitu sistematis, logis, empiris, rasional, bersifat reduktif, replicable, transmittable, berencana, dan sesuai konsep ilmiah. Yang pertama, sistematis.
Dengan menggunakan pola atau tahapan yang sistematis, proses penelitian dapat diikuti oleh orang lain secara lebih mudah. Secara garis besar, langkah-langkah dalam penelitian yang sistematis adalah yang pertama, penentuan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pelacakan informasi tentang penelitian terdahulu. Yang keempat, pengajuan teori yang akan digunakan sebagai model atau fisikalisasi teori. Yang kelima, pengajuan hipotesis. Yang keenam, penentuan desain penelitian. Yang ketujuh, pengujian hipotesis yang diajukan. Kedelapan, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis. Yang kedua, logis. Salah satu kriteria langkah penelitian yang sistematis, urutannya harus logis pada setiap bagian, sehingga validitas internal secara relatif dapat terpenuhi. Dengan demikian, kesimpulan penelitian dan generalisasi yang dihasilkan akan mudah dicek kembali oleh peneliti ataupun oleh pihak lain. 3. Empiris rasional dikatakan objektif apabila penelitian ini memiliki objek serta semua pihak akan memberikan persepsi yang sama terhadap objek tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya interpersonal agreement terhadap objek yang dihindari tersebut. Artinya, harus dihindari adanya persepsi yang hanya milik individual yang bersifat objektif. Dengan demikian, untuk memahami dan memecahkan masalah diperlukan data real sehingga tidak sekedar pemikiran rasional, melainkan harus dapat dibuktikan dalam realitas. Selain empiris, penelitian juga harus rasional dalam arti masalah yang akan diteliti itu juga dapat terjangkau kemampuan berpikir rasional manusia. Yang keempat, bersifat reduktif. Proses reduksi sebenarnya merupakan bagian usaha untuk menerjemahkan realitas menjadi pernyataan yang bersifat konseptual sehingga dapat digunakan untuk memahami hubungan kejadian satu dengan yang lainnya. Yang kelima, bersifat replicable. Laporan penelitian harus dibuat secara sistematis dan jelas agar dapat diterima dengan mudah oleh orang lain. Yang keenam, bersifat transmissible. Penelitian harus bersifat transmissible dengan arti penelitian harus mampu memecahkan masalah-masalah sehingga berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan. Jadi, hasil penelitian itu tidak hanya untuk penelitian saja, tetapi juga dapat ditransfer ke orang lain yang memerlukan. Yang ketujuh, berencana sesuai dengan konsep ilmiah. Berencana artinya dilaksanakan karena adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Dengan demikian, seorang peneliti tidak dapat serampangan atau semaunya saja tanpa ada rancangan khusus. Jenis-jenis paradigma. Paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memiliki jumlah dalam penelitiannya, baik dari jumlah yang besar atau yang kecil, dijabarkan dalam bentuk angka-angka dan merupakan bagian utama dari sebuah penelitian kuantitatif. Adapun pendekatan penting yang dipakai oleh paradigma penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, pola pemikiran yang deduktif. Yang kedua, logika yang digunakan yaitu jenis positivistik. Yang ketiga, penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menyusun ilmu nomenklatur. Yang keempat, peneliti haruskan menjalankan penelitian sesuai rencana. Selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu pengukuran menggunakan alat baku. Sebagai seorang peneliti, maka harus menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Hasil penelitian kuantitatif adalah prediksi dan generalisasi terlepas dari konteks, situasi, dan waktu yang dilakukannya penelitian. Paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami sebuah fenomena atau kejadian secara mendalam dengan peneliti sebagai instrumen utama dan harus cerdas dalam menafsirkan, mengartikan, memaknai, dan mensimerpresentasikan data yang didapatkan menjadi sebuah jawaban atas permasalahan dalam sebuah penelitian. Selain itu, paradigma penelitian kualitatif juga memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna yang memiliki hubungan yang bersifat interaktif. Baiklah, itu sekian dari materi yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.